Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, mahasiswa semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Dengan membuat video ini, saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Nah, di sini saya mengambil materi tentang ciri-ciri makhluk hidup untuk kelas 3 SD. Mari kita simak baik-baik. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah teman-teman kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju ke tempat lainnya, contohnya berjalan, berlari. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Nah, contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Sedangkan burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut, daun, dan lentisel. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Berikut ciri makhluk hidup yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, contoh pertumbuhan makhluk hidup. Dimulai dari daur hidup ayam, menjadi menetas, setelah itu menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, selanjutnya pertumbuhan kucing. Dimulai dari anak kucing menjadi kucing muda, menjadi lagi kucing dewasa. Selanjutnya pertumbuhan pada tanaman. Dimulai dari biji menjadi kecambah, menjadi tanaman muda dan tanaman dewasa. Makhluk hidup yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, cara perkembangbiakan makhluk hidup.
ada melahirkan, contohnya manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Nah, cara berkembang biak dengan cara bertelur ada ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan hidup kita. Nah, berikut contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, sedangkan sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup itu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, yang ketiga, tahu nggak apa itu buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Nah, yang terakhir biasanya landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Baik, dapat saya simpulkan bahwa sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.